Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan menerima kebenaran firman Allah. Yang ada di rumah boleh membuka Alkitabnya. Satu ayat kita akan lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-131. Ya, Mazmur 131 ayatnya yang ketiga. Mazmur 131 ayat yang ketiga dia katakan begini. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, ayat ini disampaikan oleh Daud ketika Daud ada dalam kondisi tekanan yang begitu berat. Ya. Ketika Daud diperhadapkan dengan tekanan-tekanan yang bersifatnya bukan eksternal tapi internal. Ya. Bukan dari orang luar tapi tekanan yang dia terima itu dari lingkungan dalam. Namun dia katakan begini, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Kenapa kita memakai bahasa kata hai Israel? Karena kalau kita berbicara tentang Israel, berarti kita sedang berbicara tentang umat pilihan Allah. Siapa umat pilihan Allah di sini, saudara dan saya? Katakan amin. Saudara dan saya adalah umat pilihan Allah, umat yang dikhususkan Allah untuk boleh menerima setiap janji yang pernah dia sampaikan. Namun dia katakan di sini bahwa gini, berharaplah kepada Tuhan. Yang menjadi persoalan di sini adalah terkadang kita sebagai umat-umat yang dipilih oleh Tuhan, umat-umat yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk berhak untuk boleh menerima janji Tuhan, seringkali kita tidak bisa melihat janji Tuhan, bahkan tidak bisa menerima janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita berubah. Karena kita berubah. Dari yang tadinya kita berharap kepada Tuhan, akhirnya mulai ragu-ragu. Mulai bimbang, mulai kehilangan keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan. Dan mungkin mulai ada pertanyaan, apakah benar Tuhan sanggup tolong saya? Apakah Tuhan mampu menolong saya? Yang menjadi persoalan di sini adalah bukan Tuhan tidak mau atau tidak sanggup menolong kita, tapi yang menjadi persoalan di sini adalah posisi hati kita, keyakinan kita kepada Tuhan itu berubah. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu berubah, bergeser. Ingat peristiwa ketika seorang wanita yang sakit pendarahan, dia datang kepada Yesus, ya. Dia benar-benar memfokuskan kepercayaannya, pengharapannya kepada Yesus dengan kata begini, asal saja kujama ujung jumbai Yesus. Dia berharap bahwa ketika dia memiliki terkoneksi dengan Yesus, walaupun ingat baik, walaupun hanya di ujung jubah Yesus saja, ketika dia menyentuh jubah itu maka ada mujizat hari itu, saat itu juga, detik itu juga. Dia tidak kehilangan pengharapan, dia tidak kehilangan keyakinannya bahwa Yesus sanggup menolongnya. Ada juga peristiwa ketika seorang ibu yang datang kepada Yesus dan memohon supaya anaknya disembuhkan ketika anaknya sakit. Apa jawab Yesus? Tidak layak memberikan roti kepada anjing. Oh, ini ekstrim sekali saya katakan. Ini perkataan Yesus yang paling ekstrim. Bayangkan ada seorang ibu yang datang kepada Yesus sedang membutuhkan pertolongan. Tapi apa jawab Yesus? Tidak layak memberikan roti kepada anjing. Jangankan Yesus, baru hamba, kadang-kadang kalau gembala saja ngomong agak keras, ada yang tersinggung. Pendeta ngomong keras, ada yang tersinggung. Apalagi Yesus berkata, gak layak memberikan roti itu kepada anjing. Hei, aku datang membutuhkan pertolonganmu. Kan? Bisa saja kan? Si perempuan ini berkata demikian. Bisa saja dong dia bilang, aku ini datang ke sini karena aku butuh pertolonganmu, anakku sedang sakit, aku butuh pertolonganmu.
Tapi luar biasa, perempuan ini tidak kehilangan pengharapannya. Perempuan ini tidak kehilangan keyakinannya. Perempuan ini tidak sakit hati. Ini yang utama nih. Tidak sakit hati dengan perkataan Yesus. Tapi apa jawab wanita itu? Memang benar. Tapi anjing ini menunggu remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dengan kata lain, walaupun hanya kecil, tapi dia berharap sekalipun itu hanya remah-remah. Anda tahu remah-remah? Kalau Anda makan kerupuk, biasanya makan kerupuk itu ada serpihan yang jatuh. Ada serpihan-serpihannya yang jatuh. Atau mungkin Anda kalau makan roti ada serpihan yang biskuit, serpihannya yang jatuh. Bayangkan, sebegitu percayanya, sebegitu berharapnya wanita itu, sekalipun hanya remah-remah, ya, hanya remah-remah saja. Nah, ini yang membuat Yesus terkagum dengan wanita ini. Wanita ini tidak meminta hal yang besar kepada Yesus, tidak. Tapi dikatakan sekalipun hanya remah-remah, sama seperti wanita yang sakit pendarahan. Asal ku jamah saja ujung, asal ku jamah saja ujung. Ingat Pak garis bawahi kata ujung. Dia nggak minta supaya Yesus datang tumpangkan tangan. Dia tidak minta supaya Yesus berhadapan dengan dia, melihat dia, menumpangkan tangan dan berkata, "Hai penyakit sembuh, hai penyakit engkau pergi." Enggak. Tapi ketika wanita ini dengan sebuah keyakinan yang begitu besar, dia percaya bahwa pengharapanku ini tidak akan sia-sia. Sekalipun aku harus melewati banyak tantangan, banyak rintangan, ya, banyak halangan di sana, banyak cobaan di sana, tetapi wanita ini tetap terus maju dan maju sehingga wanita ini dapat mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Sama seperti wanita yang tadi, seorang ibu yang tadi. Dia tidak minta hal yang besar dari Tuhan. Tapi dia bilang, walaupun hanya remah-remah saja Tuhan, tapi aku percaya remah-remah itu sangat berarti bagiku. Apa jawab Yesus? Sungguh besar iman ibu ini. Belum pernah dijumpai iman seperti ini di antara orang Yahudi. Nah, malam hari ini saya mau katakan bagi kita saudara, apa yang menjadi masalahmu? Apa yang menjadi kesusahanmu? Apa yang menjadi persoalanmu? Alkitab ini berkata bahwa berharaplah kepada Tuhan. Maka kadang-kadang harus diakui kita ini tipe-tipe orang yang tidak sabar. Nggak sabar menantikan janji Tuhan. Tidak mau sabar menunggu apa yang akan Tuhan kerjakan. Tidak sabar menantikan apa yang sedang Tuhan siapkan untuk diberikan kepada kita pada saat ini. Kita mau sistemnya instan. Saya berdoa hari ini, saya mau Tuhan jawab hari ini. Saya minta hari ini, Tuhan berikan hari ini juga. Kita lebih mendikte Tuhan supaya cepat. Tuhan menolong kita dengan cepat. Padahal Tuhan, Alkitab berkata di dalam Injil Yohanes, ketika Maria dan Marta memberi kabar kepada Yesus tentang keberadaan Lazarus, Alkitab bilang Yesus sengaja berdiam diri selama 2 hari. Dan mungkin sama seperti kita juga malam hari ini. Apa yang kita doakan mungkin juga seperti itu. Yesus sengaja belum menjawab doa kita. Kenapa? Yang Yesus ingin melihat dari kehidupan, apakah kita masih tetap berharap kepadanya? Ataukah kita berubah? Dari pengharapan kita ini kepada dia, kita berubah. Kenapa? Karena kita maunya instan. Kita mau cepat. Kita ingin pokoknya secepat kilat jawaban Tuhan itu.
Seolah-olah kita yang atur Tuhan. Seolah-olah kita yang harus tentukan. Pokoknya hari ini, jam ini, detik ini juga Tuhan harus jawab saya. Kalau enggak Tuhan enggak jawab saya, maka saya tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mungkin bahasa-bahasa itu yang mungkin muncul dalam hati kita. Katanya Tuhan baik, katanya Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai kita. Kok kenapa sampai dengan hari ini kok Tuhan belum jawab saya? Tadi menarik sebuah kesaksian, ya, kesaksian dari Pak Huta Galung, bahwa ketika berdoa, selama ini kan berdoa minta sama Tuhan, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya, berkati saya. Tapi ketika merubah konsep doa itu, merubah konsep dalam konsep doa, bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? dalam kitab pengkhotbah dia katakan nih, seyogyanya orang kalau ingin melakukan sesuatu dia harus bertanya dulu kepada Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Apa yang aku, jika Tuhan mengizinkan, jika Tuhan izinkan, karena terkadang kita terlalu sombong, kita merasa bahwa kita ini orang-orang yang paling hebat. Kita ini orang-orang yang paling tahu segala-galanya. Orang-orang yang paling pandai. Orang-orang yang paling cakap. Kita merasa bahwa kita lebih. Bahkan kalau bisa kita lebih dari Tuhan. Tapi tahukah saudara, malam hari ini saya mau katakan bahwa di dalam Mazmur 119 dia katakan begini. Ayatnya yang ke-40. Mazmur 119 ayat ke-40 dia katakan begini. Sesungguhnya aku rindu kepada titahmu. Hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Sesungguhnya aku rindu kepada titahmu. Garis bawahi kata titahmu. Bahasa lain memakai kata perkataan, perintahmu. Ya. Hari ini masihkah ada dalam kehidupan kita kerinduan akan perkataan firman? Ataukah hari ini dalam hati pikiran kita lebih didominasi dengan apa yang kita mau hari ini? Bukan apa yang Tuhan mau harus kita lakukan. Malam hari ini, ya, seberapa banyak kita yang ada pada saat malam hari ini? Saya mau katakan firman Allah pada saat malam hari ini. Jangan pernah kehilangan pengharapanmu kepada Tuhan. Taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan sekalipun engkau belum melihat. Hari ini engkau belum melihat. Besok engkau belum melihat. Lusa engkau belum melihat. Bulan depan engkau belum melihat. Tahun depan engkau belum melihat. Tapi jangan pernah kehilangan pengharapanmu kepada Tuhan. Dalam kitab 1 Samuel ketika Hana dia berdoa kepada Tuhan. Dan firman Tuhan datang kepada Hana melalui Samuel. Maka kita menemukan di sana bahwa ada janji yang diberikan kepada Hana. Ada janji yang disampaikan kepada Hana. Dan Hana percaya dengan janji itu. Hari ini dia belum melihat. Besok, minggu depan, bulan depan dia belum melihat. Tapi ketika waktu Tuhan itu tiba, maka Hana memuji Tuhan. Dia berkata, inilah waktu Tuhan bagiku. Bahwa apa yang ku minta kepada Tuhan, Tuhan berikan sesuai dengan waktunya Tuhan. Ingat baik-baik, sesuai dengan waktunya Tuhan. Malam hari ini apa yang engkau mau Tuhan buat dalam hidupmu? Percayalah,
ketika waktu Tuhan itu tiba, ketika waktunya tiba bagi saudara dan bagi saya, maka tidak ada halangan apapun yang mampu menghalangi, membatasi kita untuk kita bisa terima janji itu. Mau cara tangan manusia, mau apapun itu, kalau sudah waktunya Tuhan mengangkat kita, maka Tuhan pasti akan angkat. Kalau sudah waktunya Tuhan memberkati kita, Tuhan pasti berkati. Kalau sudah waktunya Tuhan mengadakan mujizat dalam kehidupan kita, itu pasti terjadi. Kuncinya adalah jangan pernah kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Apapun kondisimu hari ini, apapun situasimu hari ini, apapun keadaanmu hari ini, mungkin engkau sedang morat-marit perekonomianmu, mungkin engkau sedang kacau kesehatanmu, mungkin pikiranmu sedang babak belur, gak karu-karuan, tapi saya mau katakan malam hari ini, apapun keadaanmu, jangan pernah kehilangan pengharapanmu kepada Tuhan. Karena Dia satu-satunya yang menjadi sumber pertolongan kita. Dalam situasi apapun kita, Dia Yesus satu-satunya sumber pertolongan kita. Tuhan Yesus berkati kita.